Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 keutamaan menjaga lisan menurut ajaran Islam, yang sangat penting untuk kita ketahui dan amalkan. Lisan adalah anugerah dari Allah yang bisa menjadi sumber pahala besar jika digunakan dengan benar, namun juga bisa menjadi sumber dosa jika disalahgunakan. Mari kita pahami bersama-sama agar kita bisa lebih berhati-hati dalam berbicara. Sahabat, keutamaan pertama dari menjaga lisan adalah bahwa lisan yang terjaga menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang beriman seharusnya selektif dengan ucapannya. Apabila yang kita katakan tidak membawa manfaat, lebih baik kita diam. Lisan yang terjaga adalah tanda bahwa seseorang memahami konsekuensi dari setiap perkataan yang diucapkan, karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Dalam Quran Surat Kahf ayat 18, Allah berfirman, "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Setiap kata yang keluar dari mulut kita dicatat oleh malaikat, apakah itu membawa kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga lisan agar selalu berkata yang baik atau lebih baik diam jika tidak ada yang bermanfaat untuk diucapkan. Sahabat yang dirahmati Allah, lisan bisa menjadi penyebab banyak dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhai oleh Allah tanpa ia sadari, dan karena itu Allah mengangkat derajatnya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah tanpa ia sadari, maka ia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan yang buruk, seperti fitnah, ghibah, menggunjing, atau mencela orang lain, adalah dosa-dosa besar yang harus dihindari. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memperingatkan kita, "Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya." Maka, mari kita jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat sekalian, lisan yang terjaga dapat membawa kedamaian hati. Orang yang terbiasa menjaga lisannya akan merasakan ketenangan batin dan dijauhkan dari pertengkaran. Berbicara baik dan menghindari perkataan buruk tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, lisan, dan di antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, keutamaan menjaga lisan selanjutnya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga dari manusia. Ketika seseorang selalu berkata baik, jujur, dan tidak menyakiti perasaan orang lain, dia akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 disebutkan, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu." Maka dari itu, mari kita berusaha meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu lembut dan penuh kasih dalam berbicara. Keutamaan menjaga lisan yang kelima adalah memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Ketika seseorang senantiasa berkata baik, berzikir, membaca Al-Quran, dan menahan diri dari perkataan yang sia-sia, maka amal kebaikannya akan semakin bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjaga lisan juga berarti kita memperbanyak ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan, seperti zikir, istighfar, sholawat, dan doa.
Ketika lisan kita senantiasa digunakan untuk hal-hal yang positif, ini akan menjadi tabungan amal kita di akhirat. Salah satu cara yang paling mudah untuk memberatkan timbangan amal adalah dengan memperbanyak kalimat-kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat di timbangan amal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan, dan disukai oleh Allah, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Kalimat-kalimat ini sangatlah mudah diucapkan, namun memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada lisan kita disibukkan dengan gosip, ucapan sia-sia, atau bahkan perkataan yang bisa menyakiti orang lain, lebih baik kita mengisinya dengan zikir yang akan membawa ketenangan hati dan keberkahan hidup. Selain itu, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan yang dapat melukai perasaan orang lain, seperti sindiran, fitnah, atau perkataan kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menjaga lisannya kecuali Allah akan melindunginya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, sahabat, betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah bagi hambanya yang mampu menjaga lisannya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan yang paling utama. Beliau menjawab, jagalah lisanmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa menjaga lisan dapat memberatkan timbangan amal? Hal ini karena setiap perkataan yang kita ucapkan tidak akan pernah hilang begitu saja. Setiap kata dicatat oleh malaikat rakib dan atid, yang bertugas mencatat amal baik dan buruk kita. Dalam Quran Surat Kahf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bayangkan, sahabat, setiap kali kita berzikir atau mengucapkan kata-kata baik, malaikat akan mencatatnya sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Sebaliknya, setiap perkataan buruk, seperti mengumpat, memfitnah, atau berkata kasar, juga akan dicatat dan bisa memberatkan timbangan dosa kita. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu cara paling efektif untuk meraih keberkahan hidup dan keselamatan di akhirat. Keutamaan menjaga lisan yang keenam adalah membawa kedamaian dalam kehidupan sosial kita. Sahabat, terkadang masalah besar dalam keluarga, persahabatan, atau bahkan di tempat kerja, dimulai hanya dari perkataan yang tidak terjaga. Betapa banyak orang yang hubungannya hancur karena salah ucap, karena lisan yang tidak terkendali. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzaliminya, merendahkannya, atau menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga mendapatkan ridho Allah. Dalam kehidupan sosial, lisan yang terjaga akan membuat kita menjadi orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai oleh orang lain. Keutamaan yang terakhir adalah menjaga lisan akan mendekatkan kita kepada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam berasal dari lisannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu kunci keselamatan di dunia dan akhirat adalah menjaga lisan. Bagi mereka yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak bermanfaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga sebagai balasan. Di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 24, Allah mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat, lisan, tangan, dan kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Betapa menakutkannya jika pada hari itu, lisan kita menjadi saksi atas dosa-dosa yang telah kita perbuat.
Oleh karena itu, mari kita jadikan lisan kita sebagai alat untuk memperbanyak amal kebaikan, dengan berzikir, berdoa, dan berkata baik kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Semoga dengan mengetahui 7 keutamaan menjaga lisan ini, kita semakin termotivasi untuk selalu berkata yang baik dan bermanfaat. Ingatlah, sahabat, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah lisan kami senantiasa berkata yang baik, jauhkanlah kami dari ucapan yang sia-sia dan dosa, serta bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan MU yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.